Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayatul Tanggalo, kelas 11 IPA 1. Saya dari SMA Terpadu Wirabakti Gorontalo. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Langsung saja kita ke pembahasan. Jadi, hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Semakin berkembangnya zaman, muncullah istilah hak asasi manusia. Hak adalah kepunyaan atau kepemilikan, asasi merupakan hal mendasar. Oleh karena itu, hak asasi manusia adalah hal yang mendasar dan utama dan harus dimiliki oleh manusia sebagai bentuk pembelaan keberadaan hak manusia itu sendiri. Hak asasi manusia terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu hakiki. Hak asasi manusia bersifat hakiki, artinya hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Hal ini bisa diartikan bahwa hak asasi manusia merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia yang selanjutnya adalah universal. Artinya, keberadaan hak asasi manusia berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu, dimanapun manusia, hak asasi manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi. Yang ketiga yaitu tetap. Hak asasi manusia bersifat tetap ini bermakna bahwa hak asasi manusia akan terus ada dan melekat dalam diri seseorang manusia. Sebagaimana makna hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan kepada manusia. Keberadaan hak asasi manusia merupakan pembeda manusia dengan makhluk hidup lain. Dan yang terakhir, yang bersifat utuh. Hal ini bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak-hak yang lain. Nah, selanjutnya saya akan mengambil salah satu masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu peristiwa Talang Sari Lampung tahun 1989. Jadi, pada Maret 2005, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa Talang Sari Lampung tahun 1989. Kemudian, pada tanggal 19 Mei 2005, tim tersebut memperoleh kesimpulan bahwa ditemukan adanya unsur pelanggaran berat pada peristiwa ini. Berkas penyelidikan kemudian diserahkan ke Jaksa Agung pada tahun 2006 untuk ditindaklanjuti. Namun, kasus ini belum kunjung tuntas diusut hingga kini. Dalam peristiwa Talang Sari, korban diperkirakan mencapai 803 orang. Peristiwa ini terjadi pada 7 Februari tahun 1989. Menurut rilis yang dikeluarkan oleh Kontras, saat itu terjadi penyerbuan ke desa Talang Sari yang dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam 043 oleh Kolonel Hendro Priyono. Penyerbuan tersebut dilakukan atas dugaan makar ingin mengganti Pancasila dengan Al-Quran dan hadis oleh jamaah pengajian Talang Sari yang dipimpin oleh Warsidi. Akibatnya, sejumlah jamaah hingga kini dinyatakan hilang, perkampungan habis dibakar dan ditutup untuk umum. Jadi, yang menyebabkan belum terselesainya kasus ini yaitu disebabkan oleh Kejaksaan Agung, DPR maupun Presiden yang belum menyepakati untuk bisa benar-benar menuntaskan tragedi Talang Sari. Tanpa adanya pengadilan hak asasi manusia ad hoc dan hasilnya memiliki kekuatan hukum tetap, sampai kapanpun korban tragedi Talang Sari tidak mungkin bisa mendapatkan rehabilitas dan dana kompensasi. Menurut Kabul, kalau Komnas HAM memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan kasus pelanggaran HAM, tragedi Talang Sari dan kasus-kasus pelanggaran HAM berat lain di Indonesia pasti sudah lama tuntas. Kabul juga mengatakan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat dalam tragedi Talang Sari harus melibatkan beberapa lembaga tinggi negara, antara lain Kejaksaan Agung, DPR, dan Presiden. Selama ini, masing-masing lembaga tinggi negara itu belum memiliki pandangan dan pendapat yang sama tentang penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dalam tragedi Talang Sari. Komnas HAM
sudah menyerahkan berkas hasil penyelidikan Oktober lalu kepada Kejaksaan Agung dan DPR, tapi sampai sekarang belum ada tindak selanjutnya. Nah, jadi itu adalah penjelasan saya tentang hak asasi manusia. Mohon maaf jika saya masih salah mengucapkan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.